10 November merupakan pertempuran pertama dan terbesar yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan kita di 17 Agustus 1945. Pertempuran 10 November merupakan pertempuran pertama dan terbesar yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan kita di 17 Agustus 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu yang dipimpin oleh pasukan Britania Raya atau Inggris. Mereka memiliki misi untuk membawa tawanan-tawanan perang tentara Jepang dan mengembalikan mereka ke negara Jepang. Namun ada misi lainnya, yaitu mereka membantu untuk mengembalikan pemerintahan Indonesia ke pemerintahan administratif dari Belanda. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang Surabaya pada saat itu mulai skeptis terhadap tentara Inggris. Kenapa kok mereka yang mengatakan mereka ingin datang untuk menangkap tentara-tentara Jepang, mereka harus membawa tank dan juga pasukan dengan perlengkapan senjata berat ke Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu menyebarkan selebaran di kota Surabaya yang bertuliskan bahwa seluruh pimpinan pasukan dan juga orang-orang Indonesia yang bersenjata harus mengumpulkan senjatanya di titik-titik yang telah ditentukan dengan cara mengangkat tangan di atas kepala pada pukul 6 pagi di tanggal 10 November 1945. Hal ini menyulut kemarahan masyarakat Surabaya pada saat itu dan mereka mengatakan bahwa tidak akan ada lagi penjajahan di kota ini. Barisan TKR, pasukan polisi istimewa di bawah komando langsung dari M. Yasin, bersatu dengan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia yang didirikan Bung Tomo menjadi garda terdepan mempertahankan kota Surabaya. 29.000 orang tentara sekutu yang dilengkapi dengan tank, pesawat terbang, serta 2 kapal perang mereka memulai pertempuran dengan melakukan tembakan meriam dari Selat Madura. Kapal-kapal perang ini dan juga pesawat-pesawat terbang membuka jalan agar tentara sekutu bisa masuk ke kota Surabaya dari utara. Namun, tentara sekutu harus berhadapan langsung dengan 20.000 orang militer Surabaya, didukung dengan 100.000 pejuang yang tidak hanya datang dari Surabaya, tapi dari seluruh pelosok Indonesia. Bung Tomo mengatakan orang-orang ini datang dari Bali, Ambon, Sulawesi, Makassar, Jogja, dan lain sebagainya, bersatu untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota Surabaya. Dan salah satu ciri khas yang dikenal dan menjadi senjata dari pasukan ini adalah bambu runcing. Jadi bambu runcing adalah senjata yang pada saat itu paling mudah ditemukan, di mana mereka membuat dari bambu langsung dan ditajamkan ujungnya menjadi andalan mereka untuk melawan senapan-senapan mesin dari tentara sekutu. Pertempuran yang terjadi selama 21 hari ini berakhir dengan kekalahan kota Surabaya. Pasukan-pasukan mulai meringsek ke selatan Surabaya, di mana tentara sekutu yang terus mengejar, mereka tidak dapat menembus daerah Gunung Sari. Karena daerah Gunung Sari merupakan barisan pertahanan terakhir area-area Surabaya yang dijaga oleh sebuah pasukan dikenal dengan nama TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar. Mereka adalah pasukan berusia 12 hingga 18 tahun, pasukan pelajar yang dengan semangat gigih mereka mempertahankan wilayah Gunung Sari dengan senapan-senapan. Jadi, hal ini memaksa tentara sekutu tidak dapat menembus ke selatan Surabaya. Akhirnya, pasukan ini mengambil inisiatif untuk meledakkan sebuah jembatan agar pasukan sekutu tidak dapat menembus daerah sepanjang dan melanjutkan perjalanan mereka untuk menguasai kota Surabaya. Hingga saat ini, pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November menjadi sebuah kisah paling legendaris di negara ini. 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan dan kota Surabaya mendapatkan julukan Kota Pahlawan. Mau tahu kisah-kisah lainnya dari Love Surabaya? Jangan lupa follow, like, dan subscribe di YouTube Love Surabaya.